Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham untuk besok Senin, Selasa, Rabu tanggal 16 Oktober 2024. Tapi sebelumnya disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Hari ini IHSG naik lumayan tinggi 0,89% ke area 7626 ya, 7626. Cukup bagus secara teknikal. Kalau lihat polanya sih semoga aja untuk IHSG kemarin mentok koreksi di sini ya, dan ini mulai rebound naik. Untuk resistennya saat ini di 7690 ya, ini udah jadi resistennya, dan supportnya 7560 ini udah jadi support untuk IHSG. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 15 Oktober ini kita bisa lihat bareng-bareng secara keseluruhan untuk aslinya udah mulai masuk ya. Hari ini net buy dan yang paling banyak dibeli asing BBCA, harga sahamnya juga naik lumayan tinggi untuk BBCA hari ini 1% lebih ya, dan itu bikin IHSG naik juga. Selain di BBCA, untuk aslinya juga masuk di ASII, TPIA, Bank BNI, Bank Mandiri, Telkom. Walaupun secara nilai asing masuk hari ini dengan jumlah yang nggak terlalu signifikan banget ya, cuman paling nggak udah nggak distribusi seperti kemarin-kemarin sih. Dan yang paling banyak dijual asing untuk hari ini ada AMMN, kemudian Antam, Bank BRI, BRMS, NKP. BBRI masih didistribusi asing walaupun hari ini cuma 54,7 M. Nanti kita akan cek ya secara keseluruhan asingnya net buy. Semoga aja untuk besok IHSG bisa naik ya, ngejar resistennya di 7690-an ya, pantau aja level ini. Semoga aja sih bisa breakout, tapi kalau belum bisa breakout di atas itu mungkin masih sideways atau berada di area sini ya, antara supportnya 7560 sampai resistennya 7690-an. Kita lihat aja untuk besok, pantau resistennya di 7690. Oke, itu untuk indeks IHSG. Untuk saham yang pertama kita akan lihat dulu BBCA yang hari ini paling banyak dibeli asing dan harga sahamnya naik 1,19%. Level 10.625 ini naiknya tadi menjelang close market ya, naik lumayan tinggi untuk BBCA. Sempat merah sebenarnya tadi di awal market, sedikit open gap atas, sampainya di 10.550, turun kemudian ditarik naik lagi. Masih di 10.400 untuk supportnya. Kalau kita lihat asingnya juga nggak distribusi sih, malah hari ini nambah muatan lagi ya. Ini net buy sebanyak tadi berapa? BBCA net buy sebanyak 99,01 M ya. Kalau kita lihat lebih detail, BBCA hari ini ada BK yang akumulasi 262 M man lebih. Kalau kita lihat secara keseluruhan ya emang diakumulasi oleh BK. BK-nya versi asing net buy 262,6 M. Selain BK ada ACC versi asing yang juga masuk lumayan banyak 59,6 M. Yang keluar asing juga sih, jadi untuk hari ini transaksinya didominasi oleh asing ya, cuman secara nilai lebih banyak yang masuk. Untuk lokalnya sendiri yang keluar juga didominasi broker-broker retail. Secara keseluruhan market maker utamanya BK nya net buy, harga sahamnya naik. Semoga aja sih untuk besok masih bisa naik ya, kalaupun turun ya apa, selama nggak jebol aja di bawah 10.400 itu secara teknikal aman ya. Kalau secara broker saham selama aslinya nggak distribusi besar-besaran itu masih aman untuk BBCA. Kalau IHSG mulai rebound lagi ya nggak menutup kemungkinan untuk BBCA juga ikut-ikutan rebound. Dan untuk target price-nya kalau bisa breakout di atas 10.900-an ya, mulai ngejar resistennya di 11.400. Semoga sih bisa nyentuh resistennya ini untuk tahun ini ya. Kita ikuti aja untuk perkembangan BBCA. Oke, itu untuk saham BBCA. Kalau mau entry di harga 10.625 ya agak nanggung sih ya. Bagusnya dia paling nggak di area support 10.400-an ini kemarin-kemarin ya, kalau nambah muatan. Tapi kembali lagi sih untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI yang hari ini aslinya masih keluar walaupun nggak banyak-banyak banget. Kalau secara teknikal ini tadi udah sempat naik untuk BBRI, sempat nyentuh resistennya di 4990 ya, tapi belum bisa breakout untuk hari ini, ditarik turun lagi dan close di 4920, ditutup surplus 0,41% ke level 4920. Ya semoga sih untuk besok masih bisa naik yang uji resistennya lagi 4990. Kita lihat aja
semoga aja sih bisa breakout, cuman kalau belum bisa breakout, kalau lihat polanya kayaknya kemungkinan kalau nggak sideways seperti ini ya semoga aja bisa naik breakout ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini sih aslinya keluar, walaupun secara nilai udah nggak sebanyak yang kemarin-kemarin. Net buy sebanyak 50-an M di saham BBRI. Kalau kita lihat lebih detail sih hari ini untuk aslinya sendiri yang masuk ada BBRI net sell ya 54 M-an. Untuk BBRI yang jualan BK net sell 46,4 M, AK REKZ jualan hari ini di saham BBRI walaupun gak gede-gede banget ya, nggak segede kemarin-kemarin. Untuk lokalnya sendiri net buy lebih banyak yang masuk sama yang keluar. Kalau lihat seperti ini kayaknya nggak terlalu beda jauh sih, jadi kita lihat aja besok sih. Untuk saham BBRI pantau aja level 4990 ini. Kalau mau entry di harga saat ini kayaknya belum terlalu mahal ya, malah lumayan murah, jadi kalau belinya pakai uang dingin ya sabar aja, mudah-mudahan bisa rebound dalam waktu dekat ya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Bank BRI, pantau level 4990 untuk besok Rabu. Semoga aja sih bisa breakout. Kalau bisa breakout di atas itu volumenya cukup bagus, apalagi ada yang masuk cukup banyak misal asingnya ya, nggak menutup kemungkinan mulai rebound lagi ngegas ya. Dan untuk resisten selanjutnya lumayan tinggi loh, jadi yang mau entry ini cukup menarik ya di harga saat ini. Tapi kembali lagi disclaimer, untuk resistennya kalau misal besok atau minggu ini bisa breakout di atas 4990 ya balik lagi ke 5270-an. Kita lihat aja untuk besok untuk saham Bank BRI ya, pantau level 4990. Mungkin kalau belum bisa breakout di atas itu ya paling enggak sideways dulu ya di area sedikit di bawah resistennya. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri yang hari ini juga naik lumayan 1% lebih ke level 7050. Tadi sempat naik mencoba buat breakout tapi kayaknya belum berhasil untuk hari ini ya. Ya sempat mencoba breakout ke level 7100, bahkan tadi cuman masih close di bawah 7075. Close-nya di 7050. Sedikit di bawah resistennya ya. Untuk resistennya masih di 775. Kalau kita lihat untuk transaksinya Bank Mandiri hari ini tanggal 15 aslinya masuk 55,2 M. Kalau kita lihat lebih detail hari ini tanggal 15 Oktober ada yang distribusi sih ZP versi asing ya, cuman yang nampung asing juga yaitu BK, AK, CC, YU, RX versi asing yang nampung. Jadi untuk saham Bank Mandiri ya transaksinya didominasi oleh asingnya cuman ini sih secara nilai apa ya, ada yang jualan cukup banyak sih, jadi gagal breakout untuk hari ini. Untuk besok ya pantau aja, tapi untuk lokalnya sebagian yang keluar retail ya, didominasi retail, jadi semoga aja sih besok bisa breakout di atas 7075. Pantau aja level ini ya. Kalau mau entry sih disclaimer, kalau untuk jangka panjang, kalau untuk trading atau swing mungkin nunggu konfirmasi breakout aja. Kalau volunya bagus ya SG mulai uptrend lagi baru disclaimer kalau mau entry ya. Nanti untuk target price-nya di 7500. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri ya. Untuk polanya mungkin kalau belum bisa breakout ya bisa jadi sideways dulu sedikit di bawah resistennya ini ya. Semoga aja sih bisa breakout, kita lihat aja besok. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham BBNI yang hari ini juga naik 1%-an lebih. Ini plusnya pas ya di resisten 5500. Semoga aja untuk besok bisa langsung hijau dan ada yang jaga harga di level 5500 ini. Kalau kita lihat coba untuk transaksinya hari ini Bank BNI tanggal 15 Oktober asingnya masuk lumayan banyak 61 M lebih. Kalau kita lihat lebih detail di sini tanggal 15 Oktober sih hari ini
Untuk lokalnya distribusi ya, untuk asingnya netbuy ada YU yang akumulasi 58 M lebih. Kalau kita perhatikan untuk YU versi asing hari ini cenderung akumulasi antara nilai transaksi dan netbuy-nya nggak terlalu beda jauh. Kemudian ZB, BK, KZ, CC versi asing juga netbuy. Yang distribusi lokal yang masuk asing. Untuk besok ya pantau aja di awal marketnya gimana ya untuk saham Bank BNI ini. Semoga aja sih bisa langsung hijau, dan kalau langsung hijau resisten selanjutnya lumayan tinggi ya, di harga tertingginya waktu itu 5.825an. Mungkin seperti itu untuk saham Bank BNI ya. Kita lihat saja untuk besok di awal market gimana. Oke, itu untuk saham Bank BNI. Selanjutnya kita akan cek saham ASI. Ini aslinya masuk, tapi untuk harga sahamnya malah masih merah ya, ditutup merah minus. Oh ya, nggak merah sih, sama dengan harga penutupannya di arah sini aja. Tadi sempat naik turun habis bagi dividen ya soalnya, jadi kalau mau entry agak nanggung sih, kemungkinan bisa jadi sideways kalau belum ada sentimen yang gimana ya, habis counter soalnya. Kalau kita lihat untuk transaksinya aslinya sih mulai masuk lagi. ASII hari ini tanggal 15 aslinya netbuy 85,1 M. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk saham ASII hari ini tanggal 15 Oktober ya sebenarnya didistribusi cukup banyak ya ini oleh BB, AK, CC versi lokal. Lokalnya netgel, lokalnya distribusi, untuk asingnya nampung. Ya, AKBB versi asing juga jualan sih. Yang nampung untuk asingnya BK, DX, ZB. Cuman belum ada yang akumulasi banyak banget ya untuk ASI sampai hari ini. Untuk besok sih mungkin ya kalau mau entry sabar sih. Kalau untuk rebound naik cukup tinggi mungkin nunggu ada sentimen bagus atau IHSG-nya bagus ya, aslinya mulai masuk. Tapi kalau untuk besok masih sepi-sepi aja, kalaupun asing masuk nggak banyak banget ya, potensinya ini sih bisa jadi akan sideways dulu seperti ini. Jadi untuk momen yang pas mungkin kalau bisa turun lagi ke level 4.850 4.860 ya, area sini. Kalau mau entry sih mudah-mudahan resikonya nggak terlalu tinggi dan ada potensi buat mantul naik seperti ini untuk polanya. Oke, itu untuk saham ASI ya, pantau aja kalau masih merah supaya di 4860, dan kalau hijau resisten tertekannya 4990. Oke, itu untuk saham ASI. Selanjutnya kita akan cek saham Goto. Goto hari ini naik, cuman nggak tinggi-tinggi banget sih, naik 1 poin aja ke level 66. Tadi sempat merah cuman naik lagi. Kita lihat untuk Goto hari ini apakah MG-nya masih netbuy. Aslinya netgel 6 M-an lebih. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk saham Goto. Hari ini tanggal 15 secara keseluruhan sih kurang ya sebenarnya ada yang nampung ya, BB, OD, BK, cuman MG-nya jualan 17,5 M. Market utamanya masih MG-nya jualan, padahal kemarin netbuy ya, scalpingan lah untuk MG di saham Goto ini. Untuk besok mungkin untuk saham Goto ya, kelihatan transaksi hari ini MG-nya jualan. Ya supportnya di sini sih 65, bisa jadi ini kalau kita perhatikan di sini untuk MG-nya hari ini rata-rata belinya di 65, berarti posisinya floating profit ya 1 poin. Mudah-mudahan sih diangkat dulu. Pantau aja resistennya di sini di 66 ya, ini 66 sih, 6667. Kalau bisa naik ya resistennya di 68. Misal besok hijau ya, sekiranya 68 ini nggak bisa naik lagi, mending diamankan aja yang udah punya posisi di saham Goto dan profit 1-2 poin kan lumayan ya untuk harga 60-an ini. Jadi pantau resistennya di 68, semoga sih untuk besok masih bisa naik nguji resistennya ini. Tapi kalau turun ya support kuatnya masih di 6059 ini. Kalau mau entry di 66 agak nanggung sih, tapi disclaimer untuk kemungkinannya gimana ya, ada potensi turun lagi nanti, nah floating loss kurang enak ya untuk saham Goto ini. Oke, itu untuk saham Goto. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Telkom yang hari ini rebound naik walaupun belum tinggi-tinggi banget ya, 1,38% ke level
2940 tadi di awal market langsung open gap atas, opennya pas di resistennya 2920, turun dikit kemudian naiknya lumayan tinggi 2970, cuman ditarik turun lagi dan close di 2940. Kalau kita lihat di sini untuk saham Telkom hari ini tanggal 15 Oktober aslinya sih masuk ya, cuman masih ya seperti kemarin-kemarin, belum terlalu ramai untuk saham Telkom. Kalau kita lihat lebih detail di sini, hari ini tanggal 15 Oktober ya, untuk saham Telkom sendiri sebetulnya masih ada yang distribusi ya, yaitu RX. Untuk RX-nya versi asing dan lokal. Untuk RX asingnya net sell 30,5 M, RX lokalnya 100% jualan hari ini di saham Telkom sebanyak 29,2 M ya. Yang masuk untuk lokalnya ada CC dan sebagian retail masuk sih, tapi harga sahamnya naik ya. Untuk besok mungkin karena aslinya net buy. Untuk besok untuk saham Telkom ya kalau masih merah jangan buru-buru buat entry ya. Kalau kita lihat di sini hari ini retail rata-rata belinya ya, kita cek untuk rata-rata beli untuk CC di 2939, untuk XL 2930-an ya, 2930-an, 2930, 2940 ya, mendekati harga penutupan ini sih. Jadi rata-rata BEP sih kalau naik ya, belum tinggi-tinggi banget, walaupun turun juga nggak turun banget ya yang hari ini entry di saham Telkom. Untuk besok ya lihat aja, kalau langsung merah tunggu di 2920 ini kalau mau nambah muatan lagi. Cuman kalau untuk jangka panjang sih entry di harga saat ini pun lumayan berani ya. Kalau untuk jangka panjang sabar aja ya, apalagi ini mudah-mudahan menjelang akhir tahun ya, middle dressing tahun ini. Untuk saham Telkom paling nggak bisa breakout di atas 2980 dan paling nggak nutup gap sampai ke 3400-an. Mudah-mudahan sih seperti itu. Kalau lihat teknikalnya sebenarnya polanya cenderung ini ya, sideways seperti ini. Ini sih udah di harga bawah ya, mudah-mudahan nanti naik ya. Polanya masih seperti ini kemungkinan. Kalau ada sentimen yang bagus ya semoga aja bisa langsung ngegas. Oke, itu untuk saham Telkom. Lihat aja nanti laporan kuartal 3-nya gimana ya, semoga aja sih positif. Untuk selanjutnya kita akan cek saham brand yang harganya masih di situ-situ aja. Untuk hari ini malahan merah lagi 2,24% ke level 6550. Kalau kita lihat untuk transaksinya brand hari ini tanggal 15 Oktober itu aslinya keluar 21 M lebih. Kita lihat apakah BK akannya keluar lagi di saham brand. BK nya masuk 8,4 M ya, tapi nggak terlalu banyak yang keluar. YUAK untuk lokalnya sendiri sebagian retail mau masuk lagi, ini nambah muatan lagi di saham brand. Mungkin itu yang bikin harga sahamnya hari ini nggak naik malah turun ya. XL masuk 5,2 M, YP masuk 4,1 M, MG, KK, CC, XC, PD juga masuk hari ini 2 M lebih di saham brand ya. Kalau lihat transaksi hari ini nih secara nilai YUAK BK cuma 15 M aja ya, jadi nggak terlalu dominan hari ini di saham brand. Masih ini sih market maker biasanya masih wait and see kayaknya di saham brand ya, nunggu sebagian retail keluar mungkin bisa jadi, atau ya akan dibuat sideways dulu ya. Ya sabar aja sih saran saya, yang udah nyangkut di atas jangan kebanyakan average down aja, takutnya kalau tiba-tiba turun kan kita nggak tahu ini untuk saham brand ke level berapa ya, mengingat di harga saat ini valuasinya juga nggak murah-murah banget, malah cenderung mahal banget ya. Oke, mungkin seperti itu aja sih untuk saham brand. Resistennya masih di 7.600-an, lumayan tinggi, supportnya juga lumayan dalam di 5.500. Oke, itu untuk saham brand. Selanjutnya kita akan cek saham BRMS yang hari ini cukup ramai. Harga sahamnya tadi sempat mencoba breakout juga, naik cukup tinggi ke 304. Tapi ditarik turun lagi dan close di resistennya 288 ya. Jadi untuk besok mungkin lihat di awal marketnya gimana. Kalau secara teknikal sih bullish, harganya udah di atas. Jadi kalau mau entry amannya buat trading ya, atau scalpingan. Kalau untuk swing ya sebenarnya masih agak beresiko sih.
untuk saham BRMS, tapi disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Ini trennya bullish, jadi kalau mau follow trend ya kalau mau pasang buy sekiranya udah cukup, profitnya diamankan aja sih. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini untuk saham BRMS, hasilnya keluar tadi ya kalau nggak salah, keluar. Dan kalau kita lihat secara keseluruhan untuk aslinya yang keluar ada CC, AK, YP. Aslinya net sell, lokalnya net buy sih, cuman untuk lokalnya pun ada yang distribusi yaitu YP, MG. Yang market maker utamanya MG nya jualan 23,7 M, CC-nya jualan 16,2 M. Jadi hati-hati aja untuk besok ya. Kalau untuk sampai RMS langsung di kamera, mending wait and see aja dulu. Kemungkinan untuk polanya kalau nggak sideways malah cenderung turun untuk besok ya. Kita lihat aja untuk area harga penutupan, ini area potensial juga sih, apakah akan breakout atau mantul turun ya, balik turun maksudnya ya, seperti ini. Oke, mungkin seperti itu untuk saham BRMS. Kalau turun hati-hati, secara Fibonacci supaya cukup dalam di 220-an. Tapi kalau hijau sih ada yang goreng, resistennya juga cukup tinggi, mendekati 3.380-an ya. Mungkin lihat aja di awal market untuk sampai RMS besok gimana. Kalau mau entry untuk scalping yang disclaimer ya, cuman hati-hati aja, ini hitungannya udah lumayan di atas. Walaupun secara tren bullish, cuman apa ya, coba kita lihat dulu untuk valuasinya apakah masih cukup wajar untuk saham BRMS hari ini. Nggak murah-murah banget juga sih. ROE-nya kecil ya, cuma 1,5% aja. Liquidity ratio-nya sebenarnya aman. Cashnya dikit ya, tapi nggak murah sih, ini agak mahal ya. PER-nya 134,9 kali. Kalau kita lihat komposisi pemegang sahamnya di RTI, masyarakatnya 52%. Wah, cukup banyak ya. Jadi tapi bisa naik cukup tinggi nih untuk sampai RMS. Jumlah pemegang saham tiap bulannya berkurang, jadi bisa jadi ini sih retailnya keluar ya, harga sahamnya naik. Ya, kita lihat aja sih untuk besok di awal market gimana untuk sampai RMS. Kalau langsung merah wait and see aja dulu, tapi kalau langsung hijau disclaimer kalau mau scalpingan ya. Oke, itu untuk sampai RMS. Selanjutnya kita akan cek saham Antam yang hari ini koreksi lumayan dalam setelah kemarin nyentuh resistennya. Hari ini turun 1,84% ke level 1600. Ya mungkin buat teman-teman yang kemarin taking profit ya lumayan ya, udah bisa diamankan sebagian mungkin. Untuk besok lihat transaksi hari ini aslinya keluar cukup banyak ya, jadi perlu hati-hati. Misal di awal market merah untuk saham Antam, rupanya lumayan dalam soalnya hari ini net sell 75 eman lebih. Kalau kita lihat lebih detail Antam hari ini tanggal 15 Oktober sih ya yang masuk malah sebagian retail ya, yang distribusi AKDX, AK-nya versi asing, DX-nya juga versi asing. Bahkan ini untuk DX versi asing 100% jualan di saham Antam, dan untuk aslinya yang masuk BK cuman yang jualan lebih banyak secara nilai. Kalau kita lihat dari hari Senin, AK baru jualan hari ini sih. Hati-hati aja ya untuk Antam besok, kalau langsung di kamera jangan buru-buru entry, apalagi ini gagal atau mantul turun ya, balik turun. Ini kelas di 1600. Kalau misal besok turun merah supaya lumayan dalam, soalnya kalau secara Fibonacci ada di 1480-an. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita akan cek saham AMMN yang hari ini naik cukup tinggi 3,97% ke 9825. Ini 3 hari terakhir kayaknya bagus ya untuk saham AMMN setelah koreksi turun, sideways dan ngegas naik. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini aslinya keluar sih 83 eman, terus kok naik ya. Kita lihat yang jaga harga siapa untuk saham AMMN hari ini tanggal 15 Oktober ada ya retailnya keluar sih, ini YP, CC, XL ya, XI, NI pada net sell hari ini. Jadi retailnya keluar, walaupun aslinya lebih banyak yang keluar, cuman kalau retailnya keluar ya harga sahamnya naik ya.
AK versi lokal 100% buy 97 eman lebih. Kemudian BK versi lokal juga 100 eman 100% buy 14,5 M, jadi diakumulasi oleh lokal. Untuk aslinya net sell, retail sebagian keluar, harga sahamnya naik. Untuk besok semoga aja masih bisa naik sih. Kalau transaksi hari ini kayaknya ada potensi naik dulu. Pantau aja 10.050. Ini resisten terdekat untuk saham AMMN. Kalau berat buat berikut di atas itu, mungkin buat teman-teman yang udah floating profit ambil di bawah ya, nggak ada salahnya buat diamankan ya. Tapi kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Pantau aja 10.050 untuk besok. Oke, itu untuk saham AMMN. Selanjutnya kita akan cek saham Bumi yang hari ini nggak kemana-mana sih, naik terus di area sini aja. Plus di harga penutupan yang kemarin 140. Kalau kita lihat di sini untuk saham Bumi hari ini tanggal 15 Oktober, aslinya net sell 7,5 M. Kalau kita lihat lebih detail Bumi ya, nggak ada yang akumulasi banyak, nggak ada yang distribusi banyak juga sih. Secara keseluruhan juga masih MG, market makernya cuma untuk MG nya cenderung scalping, net B 1,7 M aja. Rata-rata beli di 141, rata-rata jualnya di 142, scalpingan dan floating profit ya. Rata-rata belinya 141, ini harga penutupan 140. Oh, floating loss untuk saat ini 1 poin. Ya semoga aja untuk besok diangkat dulu ini untuk saham Bumi. Jadi kayaknya buat scalping yang disclaimer kayaknya masih ada potensi naik ya untuk beberapa poin. Terus secara Fibonacci resistennya masih di 150. Mungkin kalau tiba-tiba ada yang goreng ya pantau aja 150 ini. Oke, itu untuk saham Bumi. Supaya lumayan dalam sih. Jadi ya seperti tadi perlu hati-hati. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Adaro yang harganya masih di atas. Hari ini bahkan hijau ya, naik walaupun nggak tinggi-tinggi banget, 0,26%. Masih sideways ya, masih polanya sideways seperti ini, harganya di atas sih. Jadi kalau mau entry agak gimana gitu ya di harga atas ini. Adaro, lihat transaksi hari ini asingnya kayaknya masih net sell, secara keseluruhan juga didistribusi ini oleh BK versi asing. Untuk saham Adaro hari ini net B ya, Adaro masuk loh BK nya. Oh, BK nya versi lokal ya, didominasi BK lokal 15,9 M. Cuman aslinya pun masuk, secara nilai nggak banyak-banyak banget, dan yang keluar juga masih ada lumayan. Kalau kita lihat dari tanggal 1 itu, ini kita bisa lihat bareng-bareng ya, cenderung didistribusi oleh asing dan ditampung lokal. Untuk LG versi lokal belum keluar sih sampai hari ini. Malah terus nambah muatan ya, mungkin LG yang jaga harga saham Adaro di harga atas. Tapi kalau untuk trading disclaimer kurang menarik juga ya. Kalau untuk trading volatilitasnya nggak terlalu tinggi, untuk swing juga udah di atas, di tengah-tengah sih, bukan di atas. Kemudian untuk investasi harganya udah di atas. Jadi gimana ya, wait and see aja dulu lah. Yang belum punya posisi, yang udah punya posisi ya bisa dipantau ya. Itu untuk saham Adaro. Mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.